langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling metu. Bersalangkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya. Jangan menyerah kawan. Hey, hey, hey. Assalamualaikum Bapak Siti. Waalaikumsalam Pak Herul. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Begini Bapak, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Selanjutnya saya juga mohon maaf mungkin saya mengganggu waktu Bapak. Kewajiban. Begini Bapak, di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari kelas 251A. Kebetulan di sini saya ada tugas tepatnya di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Jadi tugas saya di sini adalah wawancara kepada kepala sekolah terkait bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang mana keputusan itu sama-sama benar, sama-sama benar. Dilema etika. Dia monggo silakan Pak Herul. Ya. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Oh iya, tepatnya sekarang bulan Agustus ya. Dulu saya tanggal 14 Februari 2022. Berarti sudah 2 tahun setengah kan? 2 tahun setengah. Hampir 2 tahun setengah. Insya Allah sudah banyak pengalaman. Sedikit dan pengalaman. sudah banyak mengalami kendala, ya benar. Permasalahan juga sudah banyak yang dilewati gitu Pak. Betul, banyak dilewati, banyak pengalaman yang kita ambil. Pastinya banyak mungkin yang bisa saya sharing dengan Bapak terkait pengambilan keputusan. Iya betul. Iya. Ini saya mulai nggih. Iya, Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, kaitannya dengan dilema etika, kaitannya dengan rujukan moral itu yang jelas, yang pertama saya selalu mengamati permasalahan yang ada Pak. Setelah itu mengumpulkan informasi yang faktual dan sekaligus menentukan sesuai dengan peraturan yang ada untuk diambil kebijakan untuk keputusan itu. Jadi yang pertama diamati dulu. Setelah diamati itu mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi. Setelah itu menentukan keputusan untuk yang berdasarkan peraturan yang ada. Jadi berdasarkan peraturan yang ada. Jadi di sini tahapannya yang pertama diamati dulu. Diamati, selanjutnya mengumpulkan informasi, betul. Dan bisa diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, yang jelas yang pertama itu kita kembalikan kepada aturan. Jadi kembalikan pada aturan. Setelah itu kita mengambil keputusan mana yang terbaik dari permasalahan itu. Nah, untuk mengambil permasalahan yang paling baik untuk diambil keputusan dilihat dari permasalahannya, mana yang lebih urgent. Jadi mana yang lebih urgent yang kita ambil keputusan.
Namun bila ada keputusan itu memang bimbang, saya laksanakan dengan cara bertanya kepada teman sejawat. Jadi hasil urut rembuk, hasil keputusan itu kita ambil dari teman sejawat. Bila sudah ada keputusan dari teman, jadi pertimbangan, saya ambil keputusan itu. Jadi yang pertama kembali pada aturan, selanjutnya mengambil keputusan yang terbaik, yang mana yang lebih urgent. Selanjutnya seandainya masih ada keraguan, Keraguan, saya harus bermusyawarah dengan teman sejawat, bermusyawarah agar keputusan yang diambil itu yang paling baik. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, yang pertama, yang jelas saya mencari informasi kaitannya dengan permasalahan itu. Lalu saya turun ke lapangan. Ke lapangan, menganalisa kaitannya dengan permasalahan itu. Setelahnya saya ambil keputusan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama mencari informasi, turun ke lapangan, dianalisa, lalu dan keputusan. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah itu, kalau memang ada masalah, langsung ditangani itu Pak. Langsung ditangani secara langsung ya. Selama saya bisa dan sesuai dengan peraturan, saya tangani langsung. Biar cepat selesai. Karena permasalahan ke belakang itu tambah-tambah. Jadi mana yang lebih utama, dan kalau memang ada permasalahan bisa diatur langsung diambil keputusan. Jadi seandainya ada permasalahan, kalau itu memang bisa langsung diatasi, langsung diatasi ya. Akan lebih efektif. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya itu bila sudah ada penjelasan dari saya atau hasil musyawarah dari teman. Kadang-kadang keputusannya itu tidak bisa diterima sama permasalahan yang punya masalah, tidak diterima, itu jadi masalahnya. Tantangannya itu berarti gini ya Pak, sudah diputuskan, sudah ada hasil pengambilan keputusan, ternyata hasilnya itu belum bisa diterima oleh yang bersangkutan. permasalahan. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada, kalau memang itu permasalahan bisa diselesaikan pada hari itu, ya juga diselesaikan. Namun bila ada permasalahan seperti itu lalu dikasih jawaban tidak selesai, otomatis saya berikan jawaban di lain waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang ada yang sudah diberikan jawaban tidak menerima. Akhirnya saya kasih jadwal besok, nanti atau besoknya sudah saya kasih jawabannya lagi yang lebih mengena akan permasalahan tersebut. Untuk jadwal sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Selama masih bisa diambil keputusan, diambil keputusan. Jadi sesuai prosedurnya, kalau bisa langsung ditangani, diambil keputusan, langsung diambil. Seandainya tidak ada, masih ada penolakan, dikasih jeda waktu. Bisa besok atau lusa. Biar puas. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada. Salah satunya yang jelas rekan-rekan guru dengan cara jalan-jalan itu musyawarah. Bila tidak menemukan jawaban karena memang masalah itu masih ada pengawas
Jadi saya akan saran saya. Jadi ke pengawas untuk memberikan solusi akan permasalahan itu. Jadi prosedurnya kepada ke atasan. Gitu. Jadi yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang pertama rekan-rekan guru, terus rekan-rekan KS dengan K3S. Oke. Kalau tidak ada, langsung ke atasan pengawas. Berarti kita ambil yang terdekat. Betul. Pertama rekan-rekan guru. Oke. Selanjutnya Ke rekan kepala sekolah. Oke. Kalau belum ada Belum keputusan baru ke pengawas. Untuk pertanyaan yang terakhir Oke. Bapak yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang terjadi setiap hari itu menjadi guru yang terbaik bagi saya. Iya. Pengalaman Yang terjadi setiap hari atau kasus-kasus yang menjadi terjadi. guru yang terbaik. Iya, untuk mengevaluasi dan bisa menerapkan tingkat jawaban yang lebih bagus. Jadi pengalaman itu menjadi guru yang Guru yang terbaik. terbaik untuk menyelesaikan kasus. Oke. Alhamdulillah untuk sesi wawancara ini sudah selesai. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selanjutnya saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hairul. Mudah-mudahan apa yang jenengan rencanakan sekarang ini bisa berguna dan lancar untuk ini tugas modul untuk 3.1 ya. 3.1. 3.1 modulnya biar lancar dan ke depan tidak ada halangan, lancar untuk menjadi guru penggerak. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak Heru hari ini sehat. Alhamdulillah. Iya. Ada Mohon apa ini Pak Heru? sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu dan saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Ya. Di sini saya mau melakukan wawancara. Kebetulan saya dari pendidikan guru penggerak itu ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sudah berapa lama Ibu jadi kepala sekolah di sini? Saya menjabat kepala sekolah masih baru, masih dapat sekitar 3 bulanan Pak. 3 bulan. Iya. Tapi selama 3 bulan ini paling tidak sudah banyak menemukan permasalahan gitu selama 3 bulan Pak. ini. Iya, tentunya pastinya dimanapun kita berada ya, baik saya sendiri selaku kepala sekolah, baik itu Pak Heru sendiri sebagai wali kelas, mungkin pasti permasalahan-permasalahan itu akan ada, baik itu yang bersifatnya berat, ringan ataupun yang sedang. Pasti itu akan kita hadapi, baik itu nantinya unsur itu berasal dari murid ataupun bahkan dari tenaga pendidik. Mungkin yang banyak kita hadapi yang selama ini saya temukan selama saya di situ, mungkin yang saya temukan itu temuan yang saya temukan terkait unsur permasalahan ini terhadap murid Pak, ya terhadap murid. Dari beberapa laporan guru terhadap saya menemukan beberapa permasalahan terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika yang mereka hadapi. Nah, ada beberapa guru yang waktu itu yang pernah saya hadapi, yaitu mereka mengadu bahwasanya ada beberapa murid itu jarang masuk Pak, jarang masuk ketika hampir 1 sampai dengan 2 bulan. Ternyata setelah dan itu pun
kan akan mempengaruhi persentase kehadiran di dalam kelas, sehingga guru itu merasa kebingungan kalau bagaimana cara mengambil keputusan untuk melanjutkan anak ini ke tahapan berikutnya. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Jadi yang biasanya yang saya identifikasi untuk kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah itu, ya yang pertama, tidak mungkin kan kita langsung mengambil keputusan dalam satu pihak. Maka saya harus mengidentifikasi dulu Pak, mengidentifikasi informasi-informasi atau fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian setelah kita mengumpulkan fakta-fakta itu, barulah kita akan mengambil sebuah keputusan yang mengacu pada beberapa peraturan yang sudah ada atau beberapa peraturan yang berlaku, kan seperti itu. Jadi untuk identifikasi kasus, entah itu dilema etika ataupun rujukan moral, itu yang pertama identifikasi terkait infonya seperti apa, faktanya seperti apa di lapangan, baru mengambil keputusan. Untuk yang nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk itu biasanya kita itu setelah, jadi saya akan berkomunikasi dulu Pak terhadap berkomunikasi dulu dengan wali kelas itu apa-apa yang menjadi permasalahan pada peserta didik itu. Setelah itu mengumpulkan, mencocokkan antara informasi dari guru dengan fakta lapangan yang benar-benar terjadi, ya peristiwa itu terjadi. Setelah itu maka saya akan mengidentifikasi fakta itu. Kalau murid itu tadi masalahnya tidak datang, saya akan mendatangi ke rumahnya, mencari fakta apa yang menjadi alasan anak didik itu tidak pernah masuk sekolah, seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan informasi yang langsung dari murid itu beserta wali muridnya, maka saya akan mengumpulkan informasi-informasi itu. Kemudian saya akan mendatangkan orang tuanya, mendatangkan orang tua ke sekolah beserta guru kelasnya untuk untuk menganalisis apa-apa yang sudah terjadi itu, bagaimana nanti keputusannya itu yang akan kita ambil, kita berdasarkan peraturan yang sudah ada. Jadi tidak kita mengambil satu keputusan itu di dalam satu pihak. Jadi yang pertama komunikasi dengan wali kelas, mengidentifikasi info yang ada, mencocokkan. Kalau perlu Ibu langsung mendatangi ke lapangan. Selanjutnya mungkin pengambilan keputusan dengan musyawarah juga. Untuk yang ketiga, lanjutannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi di dalam mengambil dilema etika itu kan kadang ada beberapa yang bertentangan dengan peraturan, ya Pak. Tapi kan kadang kita harus melihat dari segi apa yang harus kita pertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan itu. Maka biasanya langkah yang atau prosedur yang saya lakukan untuk hal ini ya hampir sama seperti tadi. Saya harus identifikasi masalah terlebih dahulu, maka kita mencari dulu akar permasalahannya itu apa. Kemudian saya juga bisa menambahkan, mungkin mencari beberapa informasi lain terkait permasalahan itu. Kemudian saya akan menganalisis. Jadi setelah saya menemukan data real di lapangan, dan saya akan analisis dulu untuk mengambil keputusan itu, sehingga saya bisa melakukan
menentukan atau mengambil keputusan terbaik yang sesuai dengan peraturan, yang meskipun kadang itu tidak sesuai dengan peraturan, tetapi kebijakan itu harus saya ambil untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, menyelesaikan masalah atau dilema yang saya hadapi. Sama berarti dengan yang tadi ya Bu. Yang pertama identifikasi kira-kira apa akar permasalahannya, selanjutnya mencari informasi di lapangan, fakta-faktanya seperti apa, lalu Ibu akan melakukan analisa, selanjutnya pengambilan keputusan terbaik sesuai dengan itu ya, aturan yang ada. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dari hal-hal apa yang selama ini yang saya anggap efektif untuk saya mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu, biasanya setelah saya mendapatkan semua fakta-fakta dari lapangan, dari hasil identifikasi masalah itu, maka saya akan biasanya berkumpul Pak, atau kita rapatkan secara bersama dengan GTK yang ada di dalam satuan pendidikan sekolah kita atau semua jajaran yang memiliki kepentingan dalam hal ini di dalam suatu lembaga, sehingga satu keputusan yang kita ambil itu akan menjadi kesepakatan bersama, diketahui oleh semua guru atau tenaga pendidikan yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Seperti itu. Keputusan bersama. Jadi Ibu akan dirapatkan dulu ya dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan, melakukan musyawarah untuk kesepakatan bersama nih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam sesuatu hal itu pasti kita akan dihadapkan dengan tantangan ya Pak ya. Sekecil apapun permasalahan yang kita hadapi, pasti kita tidak akan luput dari yang namanya sebuah tantangan. Jadi tantangan-tantangan yang ada biasanya itu atas keputusan yang kita buat, tidak semua keputusan itu kan akan bisa diterima oleh semua pihak ya. Jadi tantangan yang biasanya saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada beberapa pihak yang kurang bisa menerima atas keputusan yang saya buat, baik itu dari wali murid ataupun dari lingkungan masyarakat ataupun stakeholder yang lain. Tetapi tentu saja keputusan itu harus tetap saya ambil, harus kita ambil dan harus kita bisa memberi atau meyakinkan kepada orang-orang tersebut di dalam kita mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak menimbulkan suatu hal yang kurang berkenan dari pihak-pihak yang lain. Seperti itu. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu ternyata tidak ketika sudah diputuskan masih ada beberapa pihak yang belum bisa menerima dengan sepenuhnya. Mungkin karena beberapa kan hal itu apa yang kita ambil, kita putuskan, kadang masalah yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga kita harus mengambil beberapa yang kurang sesuai dengan itu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi seperti ini Bapak. Jadi untuk melakukan semua itu pastinya semua teman-teman itu di dalam satuan pendidikan pasti akan mengalami yang namanya sebuah dilema. Maka biasanya untuk menghadapi itu saya biasanya merancang di dalam setiap wali kelas itu untuk membuat satu catatan terkait kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, sehingga ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan yang sudah mereka catat di dalam buku administrasinya, maka kita akan duduk bersama untuk
sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman baik itu di sekolah dengan wali murid, dengan murid atau dengan rekan sejawat, semuanya tercatat di dalam tertulis gitu Pak, sehingga kita bisa duduk bersama untuk mencari solusi itu, sehingga untuk prosedurnya ya sama, nantinya akan kita identifikasi dulu, yang mencari permasalahan dulu, kemudian kita temukan solusinya secara bersama-sama, sehingga keputusan yang kita ambil itu nantinya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi Ibu sudah merancang untuk setiap wali kelas itu mencatat setiap permasalahan ini. membuat catatan kasus Membuat lah catatan gitu ya, kasus. permasalahan. Untuk selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jadi dengan adanya program prosedur ya tentang pencatatan beberapa permasalahan, jadi faktor-faktor yang bisa yaitu Pak mempermudah saya, yaitu kolaborasi kita dengan rekan guru, dengan adanya catatan-catatan buku kasus itu, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu secara bijak ya, secara bersama-sama dan disepakati bersama, sehingga juga bisa meringankan beban teman-teman ketika memiliki permasalahan, bisa kita solusikan bersama-sama. Jadi yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan ya kita rekan sejawat kita, mungkin bisa komite sekolah, wali murid, itu bisa kita jadikan sebagai jalan kita untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan dilema etika yang kita hadapi, karena kolaborasi pihak semua itu sangat kita butuhkan, karena di dalam mendidik, di dalam menuntun siswa itu kan kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita tidak menjalin kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak tertentu tadi. Jadi seseorang atau faktor ini yang pertama ada dewan guru, ada komite dan wali murid, di mana melakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Jadi ya. kita sebagai juga harus menjalin komunikasi itu dengan baik, supaya kalau ada apa-apa kita bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Ya. Memang untuk kolaborasi ini sangat penting harus dijalankan, karena tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan wali murid, dengan komite, maka kita ya tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, yang kita programkan dalam suatu sekolah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dari apa yang sudah kita obrolkan ya Pak, dari tadi itu ada pun beberapa pembelajaran yang bisa saya petik, bahwasanya ketika kita dalam menghadapi sebuah permasalahan yang terkait dengan dilema etika, kita itu tidak bisa terpaku pada satu teori itu saja, tapi kadang kita itu untuk mengambil keputusan harus menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga kita bisa berjalan seiring untuk mengambil keputusan itu dan diterima oleh semua pihak. Mungkin itu yang bisa diambil pembelajaran. Ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita itu tidak boleh terpaku pada teori yang ada. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, mungkin itu saja Ibu. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang sudah saya dapatkan dari sharing-sharing ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Ibu. Amin. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf mungkin ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh tugasnya.